Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa kembali dalam series renungan mingguan Diberkati Senantiasa yang ditayangkan melalui channel YouTube GKPB Marga Pakerti. Sungguh melalui renungan ini saya berharap kita akan boleh menjalani hidup ke depan ini dengan lebih baik. Terkhusus lagi ketika kita merenungkan series renungan tentang kebahagiaan, tentang kunci kebahagiaan rumah tangga. Benar-benar akan menjadikan rumah tangga saudara lebih bahagia, lebih sukacita, dan saudara tidak merasakan ada beban yang begitu berat yang menghantui kehidupan rumah tangga saudara. Kita akan masuk pada kunci keempat dalam membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia. Kira-kira apa kunci kebahagiaan rumah tangga dalam dalam sesi yang keempat ini? Kasih. Kasih, itulah yang menjadi dasar di dalam kita membangun rumah tangga yang bahagia. Karena saya percaya setiap pasangan yang mau menikah ketika ditanya, mengapa saudara membangun rumah tangga? Mengapa saudara mau menikah? Salah satu jawabannya adalah karena kami saling mengasihi, karena kami saling mencintai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu kasih? Kasih bukan sesuatu kasih itu adalah sesuatu yang konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Kasih itu ada ukurannya dan bisa dirasakan, bisa dinilai, bisa dicoba. Apa standar kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Mari kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jelas, kasih itu adalah sesuatu yang konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dikatakan dalam firman Tuhan itu, kasih itu sabar. Artinya apa? Ketika saudara dan saya memiliki kesabaran, maka saudara ditantang untuk tidak cepat marah, tidak cepat mengambil tindakan, tetapi menyelesaikan setiap persoalan hidup itu dengan gigih sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Itulah sabar. Sabar dalam hal ini orang tidak gampang menyerah. Orang sabar akan berusaha menyelesaikan setiap masalah, menyelesaikan setiap persoalan dengan gigih tanpa pandang menyerah. Itulah sabar. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong, artinya mau hidup rendah hati.
Kalau saudara dan saya belajar hidup rendah hati dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri. Suami rendah hati terhadap istri, istri rendah hati terhadap suami. Tidak membanggakan diri, tidak menyombongkan diri. Inilah nilai yang harus mewarnai kehidupan rumah tangga kita. Tidak egois, tidak hanya mencari kepentingan untuk diri sendiri. Jelas Bapak Ibu dan Saudara, kasih itu tidak memegahkan diri, melainkan mengajar untuk kita hidup rendah hati satu dengan yang lain. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Artinya tidak egois. Tidak jarang dalam kita membangun rumah tangga, pasangan kita adalah pasangan yang egois. Kita sebagai suami terlalu egois, mau dihargai, mau dihormati, karena merasa sayalah yang menjadi kepala rumah tangga. Begitu juga sebaliknya, istri minta dihargai, minta dihormati karena menganggap sayalah yang paling berjasa, karena semua pekerjaan rumah tangga saya yang mengerjakan, saya yang melakukannya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini kasih mengajarkan kepada kita untuk tidak egois. Yang keempat, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya suka menyelesaikan dengan tuntas. Di dalam kasih tidak ada dendam. Di dalam kasih ada pemaaf. Di dalam kasih bisa memaafkan, bisa juga minta maaf. Itulah ajaran yang diajarkan kepada kita tentang kasih. Yang kelima, ia tidak suka karena ketidakadilan, tetapi kebenaran. Artinya selalu berusaha untuk melakukan kebenaran. Yang benar adalah baik. Yang baik menurut kita belum tentu benar. Mari kita melakukan hal yang benar di dalam kehidupan rumah tangga. Apa yang menjadi tugas suami, lakukan dengan benar. Apa yang menjadi tugas istri, lakukan dengan kebenaran. Apa yang menjadi tugas suami, orang tua, lakukan itu dengan kebenaran. Yang terakhir, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah bentuk-bentuk kasih. Bentuk-bentuk nyata daripada kasih yang harus menjadi dasar di dalam kita membangun keluarga yang bahagia. Karena itu saudara, jangan banyak berbicara tentang kasih, tetapi tidak merealisasikan. Mari kita mempercakapkan kasih dan juga mempraktekkan kasih itu dalam membangun keluarga yang bahagia. Itulah kunci kebahagiaan rumah tangga yang keempat. Bangun rumah tangga saudara di atas dasar kasih. Kasih menurut standar firman Tuhan yang telah diajarkan kepada kita. Semoga ketika saudara dan saya mempraktekkan, kita memperoleh sukacita dan kebahagiaan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sudah merenungkan kunci kebahagiaan rumah tangga bahagia yang keempat. Apa yang telah kami dengar
apa yang telah kami terima, biarlah semua ini terus berbicara tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini menguasai akan kehidupan kami. Dan firman Tuhan ini akan membuat rumah tangga kami hidup di dalam sukacita, hidup di dalam kebahagiaan. Bila mana selama ini kami telah kehilangan sukacita, kami mohon Tuhan mengembalikan sukacita itu agar kami boleh meneruskan kehidupan rumah tangga ini seperti yang Tuhan sampaikan kepada kami. Hanya maut yang dapat memisahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Demikian seri renungan kita, kunci keempat untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga. Jadikan kasih sebagai dasar rumah tangga saudara. Tuhan menolong dan memberkati kita. Shalom.